Milenial, masih sama aku VJ dan pastinya masih di program Ngobrol Bareng. Kita masih ngobrol sama teman ngobrol bareng yaitu Yajid. Jid, nih tadi kan kita udah ngobrolin soal bisnis kamu gitu ya, tantangan yang sangat luar biasa, apalagi tadi yang tadi diceritain di masa-masa pandemi itu, masa-masa tersulit ya gitu ya. Waduh, luar biasa banget nih pastinya ya. Nih tapi aku pengen tahu sih Jid, strategi apa sih yang kamu lakukan atau yang kamu terapkan supaya mungkin bisnis kamu tuh bisa terkenal gitu oleh banyak orang. Strategi apa yang kamu terapkan? Ya, kalau strategi buat fotografer sih sebenarnya banyak opsi ya. Cuma saya sendiri lebih milih. Jadi ada teman kita yang followernya lumayan banyak, kita ajak foto dan minta bukan lebih minta sih, kita lebih ngendorse dia buat ayo kita foto nanti ini. Jadi terus-terusan dan dari teman ke teman kita kirimin nih hasil saya foto kayak gini hasilnya. Nanti kalau suka, kalau misalkan ada acara apa boleh kita kontak. Akhirnya kayak gitu dan kita lebih ke ini sih, lebih ke ngedirect orang buat dijadiin dia followernya biar banyak gitu. Jadi kayak manajemen lah istilahnya, kayak manajemen biar dia banyak dan akhirnya dia bisa terkenal. Nah baru kita minta bantuan dia gitu, karena dia udah kita bantuin buat bisa dikenal banyak orang, dan ya sebaliknya kita minta bantuan dari dia karena brand itu agak susah ya buat kita naik sendiri gitu. Lebih mudah kita ngedirect orang buat nih saya punya ini nih, dia jago main ini. Itu lebih mudah kayak gitu daripada kitanya sendiri gitu. Dan akhirnya ya intinya begitu berulang kali kayak gitu. Berarti kamu melibatkan orang-orang yang mungkin bisa membranding bisnis kamu ini ya? Betul. Oke, ini ngomongin soal bisnis jasa yang tadi kamu bilang mungkin ya. Ini sebenarnya keluarganya basicnya ya, mungkin backgroundnya keluarga religius gitu ya. Justru bukan di bidang fotografer dan lain sebagainya. Itu kan berarti kamu membelahkan diri untuk menjadi different gitu ya. Anti mainstream. Menjadi berbeda. Menjadi berbeda di antara anggota keluarga kamu gitu. Tapi gimana sih sejauh ini dukungan orang tua, keluarga terhadap bisnis yang kamu jalankan ini? Jadi gini, awalnya dulu saya sendiri pas masih sekolah itu udah minta kamera, udah beliin kamera dong, mau foto-foto. Terus orang tua bilang, mau ngapain mau jadi tukang foto? Jadi apaan kayak gitu. Akhirnya yaudah, karena emang kita nggak punya uang buat beli kamera, akhirnya yaudah kita kerja. Akhirnya alhamdulillah kebeli kamera. Itu bener-bener nggak ada dukungan buat nih dibeliin kamera atau ya semangat jadi fotografer, nggak pernah sama sekali. Karena orang tua tuh lebih mau saya itu jadi bukan pejabat, jadi pegawai negeri sipil atau jadi guru gitu. Tapi karena emang saya lebih suka di bidang ini, ya udah akhirnya saya tekunin. Dan saya dulu tuh ingin ngebuktiin gitu kalau ini nih saya sendiri punya potensi nih buat bisa sukses di bidang ini gitu. Jangan sampai ini dipandang sebelah mata terus gitu. Mau sampai kapan gitu orang-orang yang bisa di sini tuh dipandang sebelah mata terus gitu. Padahal banyak orang yang bisa sukses di bidang ini gitu. Akhirnya ya udah tanpa support mungkin ada doa mungkin dari orang tua, tapi support yang terlihat sama saya pribadi tuh enggak sama sekali gitu. Nah akhirnya sampai bikin backdrop, bikin apa segala macam itu benar-benar sendiri, sampai akhirnya paling baru 1 tahun ini baru ngelihat mungkin ada hasilnya gitu. Dari sekian panjang perjalanan baru ada hasilnya sekarang, ya baru didukung. Jadi tiap ini mau kemana, mau foto, alhamdulillah ada job, ada foto. Akhirnya orang tua ngedukung. Jadi keluarga juga akhirnya semua ya udah ngikutin arusnya aja, karena emang maunya kayak gini, mau gimana lagi gitu.
Awalnya agak di underestimate ya sama apa namanya usaha yang satu ini gitu. Betul. Tapi gimana sih cara kamu meyakini orang tua dan Iya. juga keluarga? Lebih ke ini ya, lebih ke apa? Tindakan gitu. Karena kalau misalkan ngomong gitu kayak ini sebenarnya ini begini, mereka tuh kurang gitu, kurang yakin gitu. Kalau masa sih cuma begini doang bisa gitu, pasti kurang meyakinkan gitu kalau dari omongan. Tapi karena saya pribadi itu ya udah jalan aja, pokoknya jalan aja terus, pokoknya gerak aja dulu, akhirnya gerak. Ya mungkin ngelihat gerakan, maksudnya ngelihat tindakan saya, mungkin mereka ngerasa oh ternyata memang bener gitu, dia apa namanya tekun di bidang itu, dia serius di situ. Akhirnya ya dengan sendirinya mereka pun percaya gitu. Dan beberapa acara di sini pun di rumah gitu ya, sekarang tim saya gitu yang foto dan lain sebagainya, Yang terkenal gitu ya. Jadi ya. atas pembuktian itulah akhirnya ini orang tua yakin kalau ternyata ini sebenarnya bukan, mungkin orang tua mungkin masih mikir kayak ini beneran gak ya, serius gak sih Iya kayak gitu, ini ada nggak sih, pasti gitu ya, kekhawatiran itulah yang kadang orang tua memunculkan pikiran yang aduh ini anak saya mau kemana nih, sampai pada akhirnya yang tadi Yajid bilang gitu ya, dengan cara membuat pembuktian atas ketekunannya itulah yang sampai pada akhirnya bisnis ini tuh bukan yang main-main gitu ya Jid ya. Justru yang kamu tekunin gitu lah gitu dan lain sebagainya. Tapi apa sih motivasi terbesar kamu untuk terus melakukan bisnis ini? Motivasi terbesar itu yang pasti orang tua. Karena orang tua itu selalu bilang harus jadi orang sukses. Karena kalau kita bisa sukses di keluarga kita, itu kita bakal punya power. Jadi ya mau kayak gimana pun keadaan, kalau kita cuma biasa-biasa aja, ya nggak bakal ada kenangan gitu. Istilahnya jangan sampai hidup dan jangan sampai ada dan tidak ada kamu, tidak ada bedanya di dunia ini, istilahnya gitu. Jadi harus berpengaruh gitu. Makanya cara kita buat berpengaruh ya kita harus sukses dulu. Berarti punya apa namanya ngejalanin bisnis ini nggak cuma mengalir begitu saja, tapi tentu ada sesuatu hal yang memang kamu harapkan besar gitu ya Jid ya. Betul. Karena setiap tahun itu pasti punya apa ya? Target gitu, harus bisa begini, harus begini. Jadi harus punya pencapaian gitu. Jadi buat apa kita udah semangat buat begini gitu, buat ngejalanin bisnis ini tapi nggak punya target, kadang semangatnya gitu agak kurang gitu. Iya, itu sih luar biasa sekali. Tapi ini Jid, kalau boleh tahu gitu ya, ini fotografer bisnis jasa fotografi, videografi dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu itu modal awalnya tuh cuman dari kamera itukah? Apa mungkin kamu menghabiskan beberapa duit gitu untuk menerjunkan bisnis ini, Jid? Itu kalau itu udah nggak ternilai kali ya, maksudnya udah modal awal dulu itu. Saya dulu kerja di sekolah gitu, di sekolah swasta, itu gaji pertama saya itu ya buat DP kamera. Dulu saya kredit buat pengen punya kamera, saya bela-belain kredit, saya beli kamera. Dan dulu itu kamera berapa harganya ya, murah dah. Dulu tuh harganya 8 juta, 7 jutaan gitu. 8 juta atau 7 jutaan. Sampai akhirnya berjalan dan sampai sekarang alhamdulillah gitu. Udah lumayan, udah ganti kamera yang lama udah dijual dan sekarang ganti yang lumayan gitu. Ya tadi gitu ya, tadi yang kamu bilang duit hasil kamu kerja tadi
DP kamera itu untuk bisa membangun bisnis ini luar biasa sih. Betul. Karena emang udah punya niat nih, harus punya kamera. Kalau mau begini harus punya kamera. Kalau nggak punya kamera, kita mau ngapain gitu? Mau megangin kabel gitu kan kasarnya gitu. Tapi awal-awal foto apa sih? Dulu foto-foto produk. Dulu jadi temen tuh punya kopi shop. Kopi shop gitulah intinya. Dia bilang, "Jit, fotoin dong. Ini punya kopi shop baru." Oh, boleh. Karena kita masih belajar dan dia juga masih baru buka kopi shop, akhirnya kita fotoin yang nggak bagus-bagus amat hasilnya. Namanya awal ya. Akhirnya banyak yang lirik. Akhirnya ada yang foto wisuda, foto lamaran. Ya keterusan lah intinya. Meningkat ya dari tadi foto produk gitu, foto wisuda, foto dokumentasi sekolah dan lain sebagainya gitu ya, semuanya sampai pada akhirnya sekarang jadi videografer dan juga fotografer wedding gitu ya, luar biasa sekali. Tapi kalau boleh tahu itu job pertama dari hasil fotografer pernah dibayar sekecil apa tuh? Apa pernah pernah dapat cuman terima kasih doang? Saya pernah dibayar pakai nasi padang. Seriusan? Serius. Dibayar pakai bener-bener. Saya kan karena nggak tahu kayak gimana ceritanya dulu tuh, lupa. Intinya dikasih nasi padang, makan, selesai makan itu pokoknya makan setelah foto selesai makan udah ini nggak ngapa-ngapain, enggak, bener-bener cuma dikasih nasi padang gitu. Ya udah mau gimana lagi gitu. Ya ini karena emang dari dulu udah mikirnya ya udah ini mungkin bagian dari proses, nikmatin aja gitu. Apa sih pengalaman yang paling gak enakin sejauh ini di dalam dunia fotografer ini? Waduh, pernah dulu bener-bener nggak dibayar sampai sekarang pernah tuh. Pernah kita foto sampai sekarang itu belum dibayar, dan bahkan dia pengen ngebayar saya itu pakai sertifikat tanah. Dia bilang, wah nggak bisa gitu. Maksudnya ya kita kan karena kita udah ngasih price list gitu, masih dibayar pakai tanah gitu ya, walaupun mungkin nilainya lebih gede itu gitu, tapi ya nggak bisa lah, maksudnya kita ngikutin ini gitu. Iya soalnya saya nggak punya uang, dia bilang gitu. Saya nggak punya uang, saya punyanya tanah gitu. Kalau mau nunggu dulu tanahnya dijual baru saya bayar. Ya udah silakan. Dan sampai sekarang belum dibayar. Itu ya pengalaman yang mungkin ada sesuatu hal cerita di balik bisnisnya ini gitu ya. Dan itu pasti banyak jadi cerita proses, lah di balik bisnis. Oke. Tapi kalau boleh tahu apa sih Jit target ke depan kamu? Target ke depan pengennya punya beberapa cabang studio dan galeri. Terus ya pengen punya kantor lah pastinya. Karena kan di studio itu paling cuma ya benar-benar studio aja gitu, dan tempatnya juga kecil. Pengennya punya kantor yang proper gitu buat jadi kita ketemu sama klien, ketemu sama vendor juga lebih enak gitu dan lebih meyakinkan gitu. Itu sih paling ya mungkin kedepannya ada lah banyak. Berarti ya targetnya pengen punya, apalagi kan sekarang lagi marak-maraknya foto-foto studio tuh sekarang lagi happening lagi gitu ya, jadi ya foto-foto indoor dan lain sebagainya. Nah Jit, nih kamu kan sebagai anak muda gitu ya yang mempunyai bisnis jasa gitu ya, terbilang masih muda lah ya, umur seumuran kamu gitu ya. Amin. Udah terjun ke dalam dunia bisnis. Iya, yang pasti melibatkan banyak orang gitu untuk jadi klien kamu dan lain sebagainya gitu ya. Gimana cara kamu juga memanage tim kamu dan lain sebagainya. Tapi aku pengen tahu dong Jit ya, sebagai anak muda yang punya jiwa pebisnis, melihat banyak sekali justru anak muda yang kita tahu ya sudah banyak sekali inovasi dan lain sebagainya. Menurut kamu gimana tuh? Sebenarnya masing-masing anak muda itu punya potensi buat dia jadi apapun, karena kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan itu diberikan segalanya, tapi kita tinggal
tinggal kitanya mau memilih itu seperti apa gitu. Kita mau milih yang mana. Kadang itu kita diberikan rasa takut oleh pikiran kita sendiri gitu. Nah, kalau orang-orang yang anak-anak muda zaman sekarang yang punya inovasi yang kayak wah, dia benar-benar inovasi yang orang sebelumnya nggak pernah kepikiran buat bikin itu, ya itu sih menurut saya pribadi ya keren gitu, keren banget. Nah, tapi karena saya udah ngerasain di sini gitu, maksudnya di bisnis ini, di bidang ini, saya nggak pernah ngerasain kalau senikmat apa gitu kita nggak bisa nemuin inovasi kayak gitu. Tapi mau apapun itu, mau inovasinya kayak gimana pun itu, ya intinya saya pribadi ya bersyukurlah intinya bisa sampai di titik ini di umur yang masih alhamdulillah masih muda gitu, dan bisa ngelibatin banyak orang, dan alhamdulillahnya udah bisa ngegaji orang gitu. Jadi kita nggak cuma kita nyari uang buat kita diri pribadi, tapi kita udah bisa istilahnya ngidupin orang lah gitu, ngasih gaji buat mereka gitu. Itu saya. Berarti sebagai anak muda juga tentunya apa ya, cari bidang yang mungkin kamu suka gitu ya Jid ya. Dari tadi kamu bisnis ini kan atas dasar kamu suka nggak sih? Ya pastilah, jelas. Kalau nggak suka nggak mungkin senikmat ini ngejalaninnya gitu. Emang sih. Ini kalau kata pepatah tuh ada bilang apa tuh Jid? Apa gimana? Hobi yang dibayar tuh sangat. Ya, hobi yang dibayar itu ya enak gitu. Maksudnya kenikmatannya berbeda gitu. Oke. Jid nih mungkin kita udah apa ya di akhir waktu gitu ya. Mungkin ada yang di akhir waktu banget gitu. Terakhir Jid, mungkin bisa nyampein closing statement atau pesan-pesan yang mungkin bisa kamu pengen sampaikan ke sobat milenial di rumah nih yang mungkin pengen berkulik di dalam dunia bisnis yang sama seperti kamu, atau mungkin memotivasi sobat milenial di rumah nih supaya punya semangat dan ambisi yang kuat juga. Silahkan. Mau kita jadi apapun itu, kita pasti akan ditempatkan oleh ketinggian, dan setinggi apapun pohon pasti banyak angin yang akan menerpa. Kalau kamu tidak ingin angin menerpa kamu, maka kamu jadilah rumput. Tapi ingat, rumput itu selalu diinjak-injak. Pada intinya 1000 langkah tidak akan tercipta tanpa adanya langkah pertama. Mungkin itu aja dari saya pribadi, Yazid Abdul Jalil. Tetap semangat mau jadi apapun itu. Pokoknya semangat lah. Luar biasa sekali. By the way, makasih banyak ya Jid udah mau sharing sama kita semua. Semoga obrolan tadi bisa memotivasi banyak orang lah untuk supaya mau bergerak gitu ya. Tadi yang kata Jid, 1000 langkah nggak akan tercipta kalau nggak mau mulai satu langkah itu gitu ya. Betul. Luar biasa sekali. Makasih Jid atas kesempatan waktunya. Salam untuk keluarga di rumah. Sama-sama. Oke, sobat milenial, tadi kita udah ngobrol banyak ya sama Yazid gitu ya, salah satu pebisnis anak muda yang pastinya banyak banget usahanya gitu ya. Semoga obrolan kita tadi bisa bermanfaat untuk sobat milenial di rumah. Aku Via Junita atau VJ bersama kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan terus program Ngobrol Bareng pastinya hanya di BRTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.